Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan King Master Math. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya doakan semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan semangat untuk belajar matematika, khususnya untuk kelas 10 yang belajar tentang persamaan kuadrat. Matematika wajib kelas 10 ya. Yang pertama adalah video bagian 1. Ini akan membahas tentang persamaan kuadrat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan ya. Yang pertama adalah kita bahas tentang persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2. Dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Itu pengertian dari persamaan kuadrat ya teman. Bentuk umum persamaan kuadrat dalam variabel x. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, ini bentuk umum persamaan kuadrat sesuai dengan pengertiannya ya. Contoh, misalkan x kuadrat min 10x plus 20 sama dengan 0. Ini merupakan contoh persamaan kuadrat. Berarti artinya A-nya 1, B-nya negatif 10, dan C-nya 20. Ini contoh persamaan kuadrat dengan variabel x ya. Pangkat tertingginya 2. Kemudian 10x kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini merupakan juga contoh dari persamaan kuadrat. Berarti artinya A-nya 10, B-nya 0, C-nya negatif 1. Kenapa? Karena B-nya tidak ada. B itu adalah koefisien untuk variabel x ya, berpangkat 1. Karena tidak ada berarti artinya B-nya 0, C-nya negatif 1. Okay. Kemudian x pangkat 3 plus x pangkat 2 sama dengan 0. Ini contoh bukan merupakan persamaan kuadrat. Karena apa? Karena pangkat tertingginya 3. Padahal secara definisi untuk persamaan kuadrat itu artinya pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Gitu ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke penyelesaian persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Yang pertama, cara yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yang pertama adalah pemfaktoran ya. Ini sudah pernah diajari di kelas 8 ya, di bangku SMP ya. Pemfaktoran yang pertama ketika A-nya sama dengan 1 ya, maka dapat diuraikan x plus b kali x plus q sama dengan 0. Dengan syarat p plus q harus sama dengan b, p kali q harus sama dengan c. Nah, ini ketika A-nya sama dengan 1 ya. Untuk ketika A-nya tidak sama dengan 1. Ketika A-nya tidak sama dengan 1 ya. A-nya ketika tidak sama dengan 1, maka AX plus B kali X plus Q sama dengan 0 ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat P plus AQ sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Ini syaratnya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna.
yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Setelah itu kita arahkan ke bentuk x kuadrat plus minus px sama dengan q. Kita arahkan ke sini. Setelah itu kita bentuk lagi ke dalam kurung x plus minus p per 2 kuadrat min dalam kurung p per 2 kuadrat sama dengan q ya. P-nya ini, q-nya yang sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menggunakan rumus ABC. Ini dipakai ketika persamaan kuadrat tidak bisa diselesaikan menggunakan pemfaktoran ataupun melengkapkan kuadrat sempurna. Maka kita bisa menggunakan rumus ABC. Yaitu rumusnya adalah x1,2 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Ya, ini ada 3 penyelesaian. Cara penyelesaian persamaan kuadrat ada 3 cara. Kita pelajari satu persatu ya. Oke, lanjut. Yang pertama adalah pemfaktoran. Contoh misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0 adalah, berarti dari soal diperoleh a-nya adalah 1, b-nya adalah negatif 7 dan c-nya sama dengan 12 ya. Oke, perhatikan di sini, berarti di sini c-nya adalah 12. Faktor dari 12 itu bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa negatif 3 kali negatif 4 ya. Nah, tadi menurut pemfaktoran ya, konsepnya ketika a-nya sama dengan 1, maka x plus p kali x plus q sama dengan 0 dengan syarat p plus q-nya sama dengan b. Berarti artinya ya, b-nya kan negatif 7. Berarti artinya ketika p plus q-nya dijumlahkan, itu hasilnya harus negatif 7. Kemudian p dikali q hasilnya harus c. C-nya kan 12. Berarti dari faktor 12 ini yang memungkinkan adalah berapa? Yang memungkinkan adalah negatif 3 dan negatif 4. Ketika negatif 3 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 7. Ketika negatif 3 dikalikan negatif 4 hasilnya 12. Berarti artinya yang bisa kita gunakan adalah negatif 3 dan negatif 4. Sehingga untuk faktor dari x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0 menjadi ini x plus p x plus q sama dengan 0. Mau dibolak-balik boleh ya. Ini kan negatif 3 kali negatif 4 atau negatif 4 kali negatif 3. Mau dibolak-balik boleh. Mau pilih p-nya yang negatif 3, q-nya yang negatif 4 boleh. Atau q-nya yang negatif 4, p-nya yang negatif 4 boleh. Dibolak-balik sama ya. Berarti ini p-nya kita ambil min 3 ya, q-nya kita ambil negatif 4. Berarti menjadi x min 3 kali x min 4 sama dengan 0. Kemudian kita cari satu persatu, berarti x min 3 sama dengan 0, berarti ketemu x sama dengan 3. Atau yang kedua, x min 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4. Nah, ketemu ya. Berarti di sini ketemu akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0 adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 4. Saya kira bisa dipaham ya. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Masih pemfaktoran ya, tapi dengan contoh yang berbeda. Contoh yang kedua, akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 8x plus 4 sama dengan 0. Dari sini, dari soal, berarti kita peroleh A-nya tidak sama dengan 1, yaitu A-nya berapa? A-nya 3. B-nya negatif 8, C-nya 4. Kita lihat, ketika menggunakan pemfaktoran, A-nya tidak sama dengan 1, ya. A-nya tidak sama dengan 1, rumusnya adalah
AX plus B kali X plus Q sama dengan 0. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah P plus AQ harus sama dengan B, P kali Q harus sama dengan C. B-nya berapa? B-nya adalah negatif 8, C-nya adalah 4. Berarti kita cari dulu faktor dari 4 ya. Dari C-nya kita cari faktornya, yaitu 4. 4 itu faktornya bisa 1 kali 4 atau negatif. Ini bisa 2 kali 2 atau negatif 2 kali negatif 2 ya. Nah, perhatikan di sini. Dan syaratnya P plus AQ harus sama dengan B. B-nya negatif 8. Berarti artinya di sini harus negatif yang lebih cocok adalah negatif 2 kali negatif 2 ya. Kenapa? Karena negatif 2 ditambah 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. Ini ya, P plus AQ nih. P plus AQ, A-nya 3. Nah, berarti 3 kali negatif 2. Ini nilainya sama dengan negatif 8. Ini yang lebih cocok. Berarti yang lebih cocok yaitu negatif 2 kali negatif 2. Nah, kemudian di sini syaratnya P kali Q sama dengan C. C-nya kan 4, positif 4. Nah, di sini negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4. Berarti cocok. Nah, yang cocok berarti negatif 2 sama negatif 2. Kalau sudah kita masuk ke sini ya. 3x kuadrat min 8x plus 4 sama dengan 0. Nah, ini rumusnya. Rumusnya kan ini ya. Rumusnya adalah AX plus B kali X plus Q sama dengan 0. Ini hanya dibalik saja ya. Dibalik saja. Berarti A-nya berapa? 3. Berarti 3X plus P. P-nya itu ini sama-sama min 2 sama negatif 2 sama negatif 2 ya. Mau P-nya yang depan, Q-nya yang belakang sama saja ya kan. Negatif 2 sama negatif 2 ya. Berarti ini ya, kita tulis ya, AX plus P. A-nya berapa? 3. Kita tulis 3X min 2 ya. Kemudian X plus Q. Jadi ini kan Q-nya juga negatif 2. Berarti X min 2 ya. Ini hanya dibalik saja. Kemudian kita cari yang pertama berarti ini dulu. Ini yang depan saja. Mau dibolak-balik sama kok. Berarti yang pertama 3x min 2 sama dengan 0 ya. 3x min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya ketemu 2 per 3. Kemudian x min 2 sama dengan 0 berarti x-nya ketemu 2. Berarti faktornya ini ya. Yang pertama 2, yang kedua 2 per 3. Atau untuk lebih mudah lagi seperti ini, perhatikan adik-adik. 3x kuadrat min 8x plus 4 ya. Sama dengan 0 ya ini ya. Perhatikan di sini. Ini 3 kali 4 12 ya. 3 kali 4 12. Kemudian di sini perhatikan, ini kan negatif 8 ya. Negatif 8. Artinya kita mencari nilai dua nilai ya yang nanti menjadi P dan Q. Ketika dijumlahkan itu hasilnya negatif 8, ketika dikalikan hasilnya 12 ya. Yaitu berapa? Yaitu negatif 2 sama negatif 6. Negatif 2 ditambah negatif 6 itu negatif 8. Kemudian negatif 2 dikali negatif 6 itu 12. Benar ya? Nah, setelah itu langkahnya adalah karena di sini A-nya tidak sama dengan 1, berarti A-nya kita tulis di sini untuk membagi keduanya. Berarti negatif 2 dibagi 3, kemudian negatif 6 dibagi 3. Lah, negatif 2 dibagi 3 ini kan nggak bisa. Berarti tetap saja. Kemudian negatif 6 dibagi 3 hasilnya negatif 2. Sehingga ya faktornya menjadi 3x min 2 gitu ya. 3x min 2. Kenapa? Karena ini 3-nya tidak bisa membagi negatif 2, maka 3-nya kita tulis lagi di depan variabel x ya. 3x min 2. Kemudian ini berarti x min 2 karena 3-nya bisa membagi negatif 6. Berarti 3 min 2. Min 2-nya kita ambil dari sini ya. X min 2.
sama dengan 0. Berarti yang pertama adalah 3x min 2 sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 2/3. Atau x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya ketemu 2. Sama hasilnya, nggih. Sama. Saya kira bisa dipaham ya, adik-adik. Nanti kalau ada yang belum dipaham, bisa dibuka lagi videonya, bisa ditonton sampai kalian paham ya. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nanti akan saya berikan penjelasannya. Oke, lanjut. Oke, adik-adik, kita lanjut. Yang berikutnya, penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya, adik-adik. Contoh misalkan akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 6x plus 1 sama dengan 0. Rumusnya ini ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita arahkan ke bentuk x kuadrat plus minus bx sama dengan q. Kemudian kita bentuk ke x plus minus p per 2 kuadrat min dalam kurung p per 2 kuadrat sama dengan q ya. Oke, kita masuk ke soalnya. 3x kuadrat min 6x plus 1 sama dengan 0. Syaratnya di sini adalah ini ya. Itu adalah koefisien variabel x kuadratnya harus 1. Padahal ini 3. 3 biar menjadi 1 berarti dikalikan sepertiga. Berarti kedua ruas semuanya dikalikan sepertiga ya. Oke, kita kalikan satu per satu. 3 kali sepertiga 1 kali x kuadrat. Kemudian negatif 6 kali sepertiga negatif 2 kali x negatif 2x. 1 kali sepertiga tetap sepertiga ya. Terus 0 kali sepertiga 0. Kemudian langkah berikutnya kita buat seperti ini ya. Q-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti sepertiga kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif sepertiga. Sehingga bentuknya x kuadrat min 2x sama dengan negatif sepertiga. Kemudian kita bentuk ke ini ya, x plus minus p per 2 kuadrat min p per 2 kuadrat ya. Ini p-nya 2, berarti karena ini min berarti tetap min ya ini ya. Kalau plus ya plus gitu ya. Berarti x min 2. Kenapa? Karena p-nya 2 ya. Berarti 2 per 2 kuadrat. Kemudian min, kalau min ini dari rumusnya ya memang ya. Min dalam kurung p-nya 2 berarti 2 per 2 ini per 2 dikuadratkan sama dengan q-nya ini negatif sepertiga. Kemudian ini 2 per 2 itu hasilnya 1 berarti menjadi x min 1 kuadrat. Min tetap min ya. Terus 2 per 2 1. Berarti min 1 kuadrat sama dengan min 1 per 3. Kemudian langkah berikutnya adalah ini kita bawa ke, ini kan 1 kuadrat kan 1. Kemudian kita pindah ke ruas kanan, berarti ruas kiri tinggal x min 1 kuadrat sama dengan 1 min sepertiga plus 1 ya. Kemudian x min 1 kuadrat sama dengan 2 per 3. Ini hasil dari negatif 1 per 3 plus 1 ya. Kemudian karena ruas kiri ini masih ada kuadratnya, kita hilangkan kuadratnya dengan cara kita akar ya. Untuk menghilangkan kuadrat berarti kita akar. Karena ruas kiri diakar, ruas kanan juga harus diakar. Berarti kalau kita akar ini kuadratnya hilang ya. Berarti ruas kiri tinggal x min 1. Yang ruas kanan menjadi plus minus akar 2 per 3. Ini harus plus minus ya syaratnya. Ini pelajaran sudah lewat ya. Kenapa harus plus minus ya. Oke. Kemudian kalau sudah ini negatif satunya kita pindah ke ruas kanan. Awalnya min menjadi plus ya. Berarti yang ruas kiri tinggal x. X sama dengan plus minus akar 2 per 3 plus 1. Udah ya. Berarti ketemu akar-akarnya yang pertama adalah
X sama dengan akar 2/3 plus 1, atau X yang kedua adalah negatif akar 2/3 plus 1. Ya. Jadi akar-akar dari 3x kuadrat min 6x plus 1 sama dengan 0 adalah yang pertama X sama dengan akar 2/3 plus 1, atau X yang kedua negatif 2/3 plus 1. Selanjutnya, penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus ABC ya. Contoh, akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x min 1 sama dengan 0 adalah titik-titik. Berarti dari soal kita peroleh A-nya 2, B-nya negatif 5, C-nya negatif 1. Rumus ABC yaitu X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tinggal kita masukkan ya. Sama dengan B-nya negatif 5. Berarti negatif ketemu negatif positif. Berarti 5 plus minus akar B-nya negatif 5. Berarti negatif 5 kuadrat. Min 4 kali A, A-nya 2. Berarti kali 2. Kali C, C-nya negatif 1. Berarti kali negatif 1. Per 2A, berarti 2 kali A-nya 2. 2 kali 2. Kemudian berarti sama dengan 5 plus minus akar negatif 5 kuadrat 25. Kemudian negatif 4 kali 2 negatif 8. Negatif 8 kali negatif 1 plus 8. Dibagi 2 kali 2, 4. Ya. Berarti sama dengan 5 plus minus akar 33 per 4. Sehingga diperoleh akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 5x min 1 sama dengan 0 adalah yang pertama X sama dengan 5 plus akar 33 per 4. Yang kedua atau X yang kedua adalah 5 min, kita ambil yang namanya min akar 33 per 4. Ya. Saya kira bisa dipaham ya, pelan-pelan bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Ini rumusnya tadi. Sekarang kita masuk ke latihan soal ya adik-adik. Ini saya berikan latihan soal yang bisa digunakan untuk menguji kemampuan dan pemahaman kalian ya. Untuk soal yang pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut menggunakan pemfaktoran. Ini soalnya. Yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut menggunakan rumus ABC ya. Ini kakak berikan 3 soal, soalnya sama tapi dengan cara yang berbeda-beda biar kalian semua bisa memahami dan menguasai ketiga-tiganya. Baik itu pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Terima kasih adik-adik sudah menonton video ini sampai selesai. Ya, selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik lagi ya. Jangan lupa adik-adik like video ini dan subscribe channel King Master Math ya. Biar channelnya bisa berkembang lagi untuk membantu adik-adik dan teman-teman dalam belajar matematika. Terima kasih, sekian dari saya. Salam sukses King Master Math. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.